Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi juga tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati. Juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Tercapainya cita-cita, keinginan, harapan, terwujudnya apa-apa yang Anda bayangkan. Yang baik-baiknya ya. Juga semoga yang ada di manapun Anda menonton, Anda mendapatkan kebaikan, mendapatkan anugerah dan karunia. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat di perjalanannya sampai tujuan. Yang sedang mencari ilmu, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Zodiak Aries, gimana kabarnya nih? Sudah ada pengalaman baru ya? Ilmu baru, pengalaman baru itu penting. Baju baru juga penting, sepatu baru juga penting. Ternyata Aries ada bagian untuk mempelajari ilmu meringankan tubuh. Yang mana memang ilmu ini sangat penting di zaman sekarang. Sehingga dengan ilmu ini Anda bisa bergerak cepat dan Anda bisa bahagia hati. Ilmu meringankan tubuh ya. Cara menguasainya gimana? Sebenarnya cara menguasainya mudah susah. Dibilang susah tapi mudah, dibilang mudah juga mungkin agak susah. Karena ilmu ini memerlukan motivasi di dalam diri dan memerlukan semangat yang tinggi, spirit yang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapainya. Dengan ilmu ini Anda akan lebih bahagia, jiwa tuh, hati akan lebih merasakan berbunga-bunga. Bukan tumbuh bunga di hati ya, tapi berbunga-bunga, itu majas ya. Perumpamaan, namanya perumpamaan. Jadi dengan ilmu ini Anda bisa melangkahi kehidupan, memiliki kesegaran baru, ilmu yang unik ya, ilmu yang luar biasa. Caranya Anda mesti bisa menghilangkan beban di pikiran. Menghilangkan beban di pikiran. Yang mungkin beban tersebut sebenarnya bukan beban. Hanya Anda membebankannya ke pikiran, sehingga seolah-olah pikiran ini berat. Ketika pikiran ini berat, ke hati juga berat. Ketika ke hati berat, ke tubuh juga jadi berat. Berat untuk melangkah, berat untuk bekerja, berat untuk berkarya, berat untuk bersilaturahmi, berat untuk menemui kawan, berat untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, berat untuk nyapu, berat untuk cuci piring.
berat untuk cuci baju, berat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri, apalagi untuk memenuhi kepentingan saudara yang membutuhkan pertolongan. Mungkin berat untuk memenuhi orang yang membutuhkan, mungkin karena terasa beban tuh dibuat oleh kita, padahal beban itu sebenarnya bukan hal yang primer, bukan hal yang utama, bukan hal yang penting. Hanya kita seolah-olah membebankannya, membuat itu jadi suatu beban. Keluhan-keluhan yang terprogram di pikiran, ya, keluhan-keluhan yang terprogram di hati. Terasa banyak keluhan, banyak beban. Nah, itu sulit untuk menguasai ilmu meringankan tubuh. Nah, untuk menguasainya kita mesti bisa memilih pikiran kita tuh mana kewajiban kita, mana yang mesti kita singkirkan beban-beban di pikiran ini. Memang sulit ya, memang sulit. Saat untuk harus memilih itu sulit. Ketika kita harus memilih itu sulit. Ketika kita harus membuat keputusan itu sulit. Tetapi tidak sulit ketika kita menjalani, mengalir saja. Toh rezeki ada yang menentukan, toh jodoh sudah ada yang menentukan, toh keberuntungan dan naas sudah ada yang menentukan. Bahkan kematian pun sudah ada yang menentukan. Jadi dalam masalah rezeki sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Selama rezeki itu ada untuk kita, selama rezeki itu milik kita, tidak akan kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Jika itu sudah menjadi bagian kita, itu pasti akan datang dengan sendirinya. Kalau bagaimana kita berusaha, ya itu kan tanda syukur usaha itu, ya. Tanda syukur. Tanda kita mensyukuri nikmat. Toh yang sudah bagian untuk kita pasti akan dipertemukan. Yang bukan bagian kita tidak akan dipertemukan. Nah, ketika kita menyadari itu, maka itu tidak akan menjadi beban. Tidak akan menjadi beban. Coba Anda resapi. Ketika Anda menyadari bahwa sesuatu itu sudah ditentukan, sudah ada takarannya untuk kita, sudah ada hitungannya untuk kita. Selama kita hidup, rezeki itu pasti ada. Hanya kita pandai-pandai saja memanagenya. Kan kita punya akal. Nah, itu fungsi akal, diantaranya akal dan pikiran untuk memanage apa yang kita punya, menyalurkan apa yang kita punya tuh kemana, ke kebutuhan yang mana. Yang penting dulu kan. Begitu ya. Jadi jangan membebani Anda dengan sesuatu yang memang itu bukan urusan Anda, yang memang itu bukan kepentingan langsung Anda, yang memang itu bukan ranah Anda, yang memang itu bukan bagian Anda. Yang memang itu sudah ditentukan. Tenang saja. Dan saya memotivasi Anda, semoga Anda mendapatkan rezeki yang banyak, ya. Mendoakan Anda. Nah, itu ketika kita bisa memilih dan memilah itu semua, kita bisa berpikir dengan itu semua, kita bisa menerima kehidupan ini, maka kita sebenarnya sudah menguasai ilmu meringankan tubuh. Itu akan ringan kita berjalan, akan ringan kita menghadapi kehidupan. Tubuh kita juga akan ringan, kita bekerja ringan menjalani, tidak marah-marah.
tidak marah-marah, tidak kritik, tidak tidak nguluwut, itu akan mudah dijalani. Kita bisa tersenyum ramah, kita bisa menikmati angin, kita bisa menikmati hidup, kita bisa menikmati apa-apa yang kita jalani. Ringan kan tubuh kita, ringan, lebih ringan. Kenapa saya sebut ini sebagai ilmu? Karena tersistematis dan terjalur ya. Ada unsur-unsurnya. Nah, itu akan terasa ringan semuanya. Kita menjalani pekerjaan ringan saja. Kita menjalani pekerjaan-pekerjaan biasa saja, dari yang terkecil dulu untuk diri kita dulu, mencuci baju misalkan, itu akan ringan. Sikat gigi, mengurus diri, itu akan ringan. Mengurus diri itu perlu untuk apa? Untuk menjaga kehormatan kita. Untuk menjaga kehormatan kita. Agar kita dihargai. Bukan ingin penghargaan, tapi untuk menjaga agar kita itu dihargai. Perlu mengurus diri itu ya. Memiliki daya tarik di depan suami, di depan istri, itu perlu. Agar tidak kemana-mana kan begitu ya. Sehingga kita perlu dandan di depan suami, perlu dandan di depan istri. Nah, ilmu meringankan tubuh itu sudah Anda kuasai sebenarnya. Dengan cara kita menghilangkan beban. Yang sebenarnya itu bukan beban, hanya kita membuatnya menjadi suatu beban. Jadi diprogram di pikiran ini, itu suatu beban, sesuatu ini jadi beban, sesuatu ini jadi beban. Begitu ya, mungkin dipahami. Itu salah satunya. Jadi tubuh kita tuh ringan. Pergi kemana-mana bersilaturahmi, ringan. Ketika tidak ada beban. Pergi untuk menemui saudara, pergi untuk menemui teman. Pergi untuk mencari rezeki, berikhtiar. Nah, ada lagi, yaitu dengan niat yang baik. Nah, dengan niat yang baik ini tidak akan ada beban. Ada beban tuh karena kita ada niat yang lain, jadi ada beban. Tapi ketika kita polos-polos saja, itu tidak akan ada beban. Itu akan ringan-ringan saja tubuh kita. Ringan-ringan saja ya. Banyaknya angan-angan. Nah, itu menjadi sesuatu penghalang untuk kita menguasai ilmu meringankan tubuh. Tubuh kita tidak akan ringan kalau terlalu banyak angan-angan tuh. Jadi malah memberatkan diri kita untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang kecil. Padahal sesuatu yang besar itu dimulai dengan sesuatu yang kecil. Jadi jangan pengen yang besar dulu. Kita usahakan dari yang kecil, itu akan lebih kuat nantinya. Akan lebih berpondasi. Sesuatu yang kecil saja dulu. Jangan menginginkan sesuatu yang besar. Kecuali memang kita mengukur, memang kita sanggup untuk semua itu. Dan kita percaya dan yakin untuk menggapai semua itu. Tetapi kalau hanya berangan-angan tanpa usaha, ya itu kan bukan tidak mungkin, tetapi itu bisa menambah beban. Jadi tubuh kita tidak ringan untuk mengerjakan hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar.
mengurangi gengsi. Wah, itu juga sama bisa menjadi penghalang mencapai ilmu meringankan tubuh. Tinggi gengsi maksudnya gengsi yang besar, yang tinggi. Nah, itu bisa menjadi penghalang untuk mencapai ilmu meringankan tubuh. Jadi gengsi itu mesti dikurangi. Gengsi itu mesti dikurangi. Gengsi ya, gengsinya tinggi, itu akan sulit ya, tubuh kita akan berat kemana-mana. Kan ada gengsi, gengsi saya harus ketemu dia, gengsi saya harus gini, gengsi saya harus gini. Wah, jadi mesti mengurangi gengsi agar Anda bisa ringan tubuh Anda ya, kesana kemari ringan. Nah, itu diantaranya ya, itu diantaranya zodiak Aries. Jika Anda ingin menguasai ilmu meringankan tubuh kita ringan untuk pergi kemana-mana, pertama Anda mesti ada niat yang tulus, niat yang baik, tidak ada maksud lain, niat untuk yang baik-baik seperti niat untuk menolong, niat untuk ya pokoknya yang baik-baik lah, itu akan ringan tubuh. Kemudian kita mesti memiliki penerimaan diri, penyadaran dan penerimaan. Seperti tadi saya bilang bahwa sesuatu yang ditentukan itu tidak usah kita, sesuatu yang sudah ditentukan itu kita tidak usah sulit-sulit memikirkannya ya, tenang saja. Dan lain sebagainya, mengurangi gengsi ya, itu mesti dikurangi gengsi kita tuh. Selama itu baik, kita tidak perlu gengsi. Itu akan ringan tubuh, enak. Dengan sikap terus-menerus bersyukur, terus-menerus menerima, terus-menerus bersikap memahami, mengerti, berpositif thinking, optimis, positif thinking, itu akan lebih indah menjalaninya ya. Kalau negatif thinking ya nambah-nambah beban kan gitu ya. Kalau negatif thinking malah nambah-nambah beban. Semoga sehat selalu untuk zodiak Aries.